Oke, hai semuanya. Selamat datang kembali di webinar Code the Ocean. Bersama saya, Mr. Ibrahim dari Coding Next. Webinar kali ini merupakan lanjutan dari sesi sebelumnya bersama Mr. Reza, yang kalian sudah buat pantai di Roblox Studio. Nah, pada webinar kali ini, kita akan melanjutkan proyeknya dengan membuat picking object dan scoring system. Nah, picking object dan scoring system yang dimaksud seperti apa? Nah, Mister akan kasih lihat. Silakan kalian buka web Roblox Studio kalian. Silakan share screen. Sudah terlihat ya layarnya, Mister? Oke. Nah, di sini seperti kalian lihat, kita melanjutkan dari project sebelumnya ya, di mana kalian sudah membuat pantai di Roblox Studio. Nah, cuma kalau kalian perhatikan ada yang berbeda, yaitu Mister sudah tambahkan beberapa objek baru yang berupa trash atau sampah ya. Jadi di pantai ini sudah tercemar oleh sampah, teman-teman. Nah, nanti ketika project ini dijalankan, maka kita akan bisa mengendalikan player untuk membersihkan sampah yang ada. Oke, coba kita jalankan ya. Jadi nanti ada bagian picking object, dan ketika objeknya sudah diambil, akan skor bertambah. Oke, jadi ada picking object dan scoring system. Kita coba jalankan dulu, kita coba mainkan. Nah, kalian perhatikan di sini, ada dua bagian yang muncul ketika programnya dijalankan. Yang pertama adalah leader stats di sini, atau kita bisa sebut sebagai scoring systemnya ya. Lalu yang kedua adalah ini, tools yang akan kita gunakan. Oke, jadi ada dua bagian yang muncul ketika kita jalankan. Nah, di sini ada perintah, ada instruction angka 1 ya, untuk memunculkan net. Nama toolsnya adalah net. Coba kita lihat, Mister akan tekan angka 1. Nah, ketika Mister tekan angka 1, ada net yang muncul. Kalau tekan lagi, maka dia hilang. Oke? Nah, sekarang Mister akan coba mengenakan netnya ke trash. Oke, teman-teman lihat apa yang terjadi? Trash-nya hilang. Nah, tapi kalau kalian perhatikan lebih baik, di sini ada skor yang bertambah. Oke, jadi bukan hanya objeknya yang hilang, tapi ada skor yang bertambah. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kenakan trash yang kedua. Skornya jadi 10. Lagi. Skornya jadi 15. Again. Nah, total skornya jadi 25, karena ada 5 objek trash yang kita kenakan. Oke, so this is picking object and scoring system. Silakan kalian buka Roblox Studio kalian dan persiapkan project yang sudah kalian buat dari webinar sebelumnya. Mister akan buat project template ya dari yang sebelumnya. Jadi kita akan mulai dari awal, dari checkpoint terakhir dengan Mr. Reza. Silakan kalian buka Roblox Studio kalian. Untuk membuka Roblox Studio, kalian bisa menjalankannya dari desktop atau dari start button, lalu kalian ketikkan saja Roblox Studio. Oke, Mister sudah dapat. Kita akan mulai Roblox Studio. Oke, nah ini adalah Roblox Studio. Dia mengenerate otomatis base plate, tapi kita akan lanjutkan dari project sebelum. Nah, tampilannya seperti ini ya, tampilan awalnya. Oke, kita langsung saja File, Open from File. Kalau kalian menyimpannya di desktop kalian, tapi kalau kalian menyimpannya di akun Roblox kalian, maka kalian bisa Open from Roblox. Oke, still loading. Nah, di sini dia akan meminta untuk membuka file Roblox-nya. Mister akan gunakan yang ini. Ya, ini adalah checkpoint dari project sebelumnya. Oke. Nah, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah menambahkan objek trash, sampah. Oke.
Nah, untuk itu kita akan gunakan toolbox. Silakan teman-teman mengklik toolbox di sini di bagian home. Toolbox, maka ada jendela baru di sebelah kiri yang muncul. Nah, kalian langsung saja cari trash. Nah, di sini ada banyak pilihannya, tapi Mister akan gunakan yang paling awal aja. Dan jangan lupa diarahkan dulu ke bawah, ya, ke arah ground-nya. Nah, maka ada trash yang muncul. Oke? Nah, tapi ini berupa modelnya ya. Part ini berupa model trash yang sudah dibuat dari toolbox. Yang dibuat oleh siapa nih? The Seven something ini namanya ya. Nah, tapi kita akan mengorganize dia sebagai sebuah apa namanya? What is it called again? Let's see namanya itu saya lupa. Model ya, karena yang tadi ditampilkan itu berupa part saja, mesh. Oke. Nah, kita akan trash bag-nya ini ada di workspace, otomatis dia children-nya dari workspace here. Nah, tapi kita akan menambahkan hal lain dari trash ini, yaitu sebuah part. Ya, kita buat workspace tambah part. Kalian ketik saja di search-nya part. Oke, nah di sini ada trash bag, ada part. Nah, partnya kita ganti saja namanya dengan mengklik partnya lalu F2, atau kalian bisa juga klik kanan, rename, sama saja. Kita ganti jadi hit aja. Nah, ini buat apa, Sir? Ini buat kalau misalkan nanti trash-nya disentuh oleh picker, oleh net, ya, atau tools apapun itu, maka dia akan mendeteksinya dengan hit objek ini. Oke, nah lihat, ini adalah objek yang berbeda. Oke, so kalian harus wrap itu apa ya? Membungkus trash-nya di dalam hit-nya ini. Oke, kalian bisa atur menggunakan move tool, ya, move tool, sehingga kalian atur trash-nya ini terbungkus. Selain move tool, kalian scale ya, supaya dia full. Nah, jadi seperti ini. Kita lihat sebelah kiri, bawah. Oh, sorry. Bagian bawah juga. Nah, jadi trash-nya terbungkus oleh hit hit part-nya ini. Oke. Nah, lalu di bagian properties kita close dulu ini dan kita coba view properties. Nah, ini kita klik dulu hit-nya. Properties-nya kita atur transparansinya jadi 1 atau 100%. Jadi part hit-nya ini nggak kelihatan ya tuh. Tapi dia ada membungkus trash-nya. Oke. Jadi ada hit, ada trash bag. Oke. Nah, satu lagi kalian ingat nggak tadi? Ketika trash-nya ini disentuh oleh player atau diambil oleh player, maka ada poin yang bertambah. Oleh karena itu, kita butuh menambahkan dari workspace sebuah objek yang dinamakan integer value. Nah, ini dia. Oke. Nantinya integer value ini akan menampung nilai skornya. Oke, oleh karena itu kita ganti aja dia jadi rename dulu sebentar. Kita rename jadi apa ya? Amount aja ya. Oke, boleh. Namanya sebenarnya boleh apapun. Nanti tapi yang kalian harus perhatikan adalah di bagian script-nya. Oke. Nah, amount ini kita klik, kita lihat bagian properties-nya, kita atur value-nya di sini. Oke, kalian maunya berapa skornya ketika trash bag ini diambil? Nah, misalkan kalian mau 1, berarti kalian tulis 1 di bagian value. Oke, Mister mau dia jadi 5. Setiap sampah yang dibuang, skornya adalah 5. Oke, jadi saya atur jadi 5. Nah, lalu kita group amount, hit, amount, hit, dan trash bag, kita group menjadi sebuah model yang lambangnya seperti ini. Klik kanan, group as a model. Nah, dia udah dijadikan di satu grup, amount, hit, trash bag. Oke, trash bag adalah gambarnya atau apa namanya desainnya. Hit adalah objek yang akan berperan sebagai apa namanya nanti ketika kita jalankan picking objeknya, dan amount adalah skor yang akan kita dapatkan. Oke, nah model ini supaya namanya lebih pas, kita ganti aja namanya. Rename, kita ganti jadi trash 1. Oke, karena kan kita mau buat lebih dari 1 kan. Nah, oleh karena itu kita ganti namanya jadi trash 1.
Nah, sekarang Kak, aku mau buat sampahnya banyak nih, jadi seperti pantainya itu udah tercemar, sehingga lautnya juga ikut tercemar. Nah, kalian tinggal duplicate aja dari trash one ini. Oke, klik kanan, duplicate. Atau cara cepatnya adalah Ctrl D. Coba ya, Ctrl D. Nah, kalian lihat ada tambahannya di dalam workspace, ada trash one, ada trash one lagi. Nah, kalau kalian perhatikan, nah, di sini kalian bisa pindah nih kopiannya atau duplikatnya. Bisa pindahkan. Nah, kayak gitu ya. Cuma tentu ini kita ganti namanya, bukan lagi trash one, tapi trash two. Oke, seperti itu. Aku mau buat lagi lebih banyak Kak, duplicate, Ctrl D. Nah, jadi trash two, kamu ganti namanya jadi trash 3, trash 3, dan seterusnya. Aku tambahkan aja. Ctrl D, kita ubah namanya jadi trash 4, Ctrl D again, kita geser jadi trash 5. Oke, nah di sini kita sudah punya 5 sampah ya, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, kita akan grup sampah-sampah ini menjadi sebuah folder. So, trash 1, kamu tahan tombol Ctrl di keyboard, trash 2, 3, 4, 5. Jadi kita multiple selection dari trash 1 sampai trash 5. Oke, dengan menekan tombol Ctrl lalu diklik. Nah, lalu kalian klik kanan, group as a folder. Yang ini. Nah, jadi semua sampahnya ada di dalam folder. Oke, ini untuk mempermudah organize-nya aja ya. Jadi di workspace kalian kelihatan lebih rapi juga. Dan nanti berpengaruh di bagian coding juga. Nah, foldernya supaya lebih menggambarkan apa isi dari foldernya, kita namakan saja trashes. Oke, seperti ini. Oke, nah kalau sudah, kalian sudah menambahkan objek sampah yang akan kita buang dan akan menambahkan skor setiap kali didapatkan. Sekarang kita butuh tools. Oleh karena itu, kita kembali ke home, pergi ke toolbox. Kalian cari tools yang akan digunakan player untuk membersihkan sampahnya. Oke, misalkan kamu boleh pakai broom atau sapu gitu ya. Nah, ini nggak masalah. Cari aja di toolbox, kamu boleh gunakan yang manapun, tapi nanti ada satu syarat yang harus dipenuhi. Mister akan jelaskan setelah ini ya. Oke, Mister mau gunakan jaring ya, jadi net. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Oh, oke, yang muncul football net, soccer net, oke banyak. Nah, Mister maunya yang seperti ini, jaring yang bisa dipegang oleh player. Coba kita lihat. Klik. Nah, kita dapat. Nah, tapi di sini ada satu hal, yaitu jellyfishing net yang barusan Mister tambahkan dari toolbox, ini merupakan model ya. Nah, kita mau cari sesuatu yang berupa tool. Oke, lambangnya nanti seperti ini. Mana dia? Ada nggak ya? Oh, belum ada lambangnya. Lambangnya dia seperti palu dan roda gigi, jadi berupa tools ya. Jadi bukan yang berupa model kayak gini lambangnya. Oke, jadi kita hapus jellyfishnya ini, kita coba cari. Dan kebetulan Mister kemarin sudah menemukan. Dia ada di bawah sini harusnya. Net. Sebentar, kita coba cari. Ah, ini dia. Oke. Coba kita lihat. Nah, kamu lihat, perhatikan di sini ada lambang palu dan kunci ya, bukan roda gigi, mohon maaf. Palu dan kunci. Nah, ini berarti berupa tools. Sir, kenapa harus yang tipe seperti ini, Sir? Supaya nanti kamu bisa pegang toolsnya oleh player. Oke, jadi player bisa memegang tools ini. Itulah kenapa kita pakai yang ini. Oke. Nah, kuncinya ada di mana? Kalian lihat di sini. Ada bagian yang dinamakan handle. Nah, ini yang akan memungkinkan nanti player memegang tools ini. Oke, nah kita namakan dia net. Oke, nah kalian silahkan mau pakai tools apapun ya, yang penting dia tipenya seperti ini. Mau pakai sapu, mau pakai sword, mungkin silahkan aja kalian membersihkan pantai dengan sword. Oke, jadi yang penting adalah dia berupa tools. Oke, nah kita sudah mendapatkan yang kita butuhkan, ada net.
dan ada trashes ya, ada sampahnya. Oke. Oh ya, by the way, untuk bagian netnya ini supaya dia otomatis merupakan bagian dari player, nanti kalian tinggal tekan angka 1 untuk memunculkannya. Kita geser atau kita pindahkan net ini ke bagian starter pack. Nah ini, oke, jadi netnya atau tools apapun itu, kamu klik tahan di bagian starter pack. Nah, kita coba lihat dulu ya. Saya coba jalankan. Nah, kamu lihat di bagian bawah sini udah ada otomatis apa namanya? Informasi bahwa klik angka 1 untuk memunculkan net. Ya, coba kita klik. Nah, so that's it ya teman-teman. Itulah kenapa tadi kita memindahkannya ke starter pack netnya. Kalau enggak dia ada di luar aja. Kalian harus mengambilnya dulu baru dia akan muncul ya. Seperti itu. Jadi kita geser netnya ke dalam starter pack. Nah, jadi dia merupakan children dari starter pack tuh, di bagian sini. Oke, sekarang sudah ada nih sampah-sampahnya dan sudah ada netnya. Berarti sekarang kita masuk ke bagian coding. Oke, untuk itu silakan kalian klik di workspace. Kita klik tanda tambahnya di sini. Nah, kita akan pilih yang script ya. Nah, maka ada jendela baru yang terbuka. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, kita lanjut. Nah, di sini ketika kalian memanggil script pertama kali, maka ada tulisan print hello world. Kita hapus saja bagian ini. Kita akan mulai dari awal scriptnya. Oke, untuk script, ada beberapa hal yang akan kita jalankan menggunakan script. Yang pertama adalah memunculkan scoring. Ingat tadi di awal ada skor, ada nama kalian, lalu ada skornya berapa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah logic untuk ketika playernya menyentuh sampah. Ya. Yang terakhir adalah menghilangkan objek sampahnya dan menambahkan skor. Ya, itu satu kesatuan. Oke, nggak apa-apa. Ya, kita akan mulai dari memunculkan ini dulu. Apa namanya? Scoringnya ya. Di kanan atas layar itu. Oke, untuk itu kita buat dulu sebuah variabel lokal spasi, kita namakan saja dia skor ya, skor. Oke, sama dengan, nah nanti teks yang akan tampil di leader stats-nya terserah kalian, tapi misal akan gunakan skor. Nah ini yang pertama. Tekan enter 2 kali supaya ada jarak. Nah, selanjutnya, skor itu hanya akan muncul ketika players dimainkan atau ketika kita klik tombol play ya di sini. Jadi kita harus buat panggil objek game .players. Oke. Nah, eventnya adalah players added. Jadi ketika kita mainkan, players ditambahkan, right? Nah, di sini kita akan menghubungkannya dengan event connect. Dia akan menjalankan function dengan parameter, kita isi dengan parameter player ya. Nah, setelah tanda kurung tutup player ini, kalian tekan enter. Nah, otomatis kalian akan dapatkan n di bawah sini ya. Setelah tutup kurung player, tekan enter. Oke. Nah, jadi ketika players ditambahkan, apa yang akan terjadi? Maka dia akan menjalankan function dengan parameter player. Nah, di sini kita akan buat sebuah variabel. So, dengan kata kunci lokal, spasi, kita namakan leader stats. Sir, namanya boleh yang lain nggak? Sebenarnya boleh, cuma nama ini adalah best practice ya, jadi kalian gunakan nama leader stats. Leader stats sama dengan, nah kita membuat sebuah objek baru dengan kata kunci instance.new. Nah, di sini kita akan membuat folder baru. Folder. Nah, sir, maksud dari coding ini apa? Ini seperti kalian membuat ini tanda tambah, kalian buat folder, ya, seperti itu ya.
Cuman bedanya yang dibuat ini adalah ketika players-nya muncul atau ketika gamenya dimainkan, maka dia baru membuat foldernya. Oke. Nah, leader state sama dengan membuat objek atau instance baru dengan dengan tipe folder. Oke. And then kita atur namanya leaderstats.name sama dengan, nah itu kan tadi tipenya yang atas. Sekarang namanya kalian boleh atur. Kalau Mixer akan namakan yang sama, yaitu leaderstats. Seperti ini. Tekan enter di ujungnya. Nah, baru kita kasih tahu bahwa siapa parent dari objek ini. Nah, kita kasih tahu leaderstats.parent sama dengan player. Oke. Ini yang pertama. Jadi ini adalah leader stats yang akan ditampilkan ketika player dimainkan, ya. Ketika players added. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memunculkan skornya di leader stats, ya. Oke, kalau untuk itu kita butuh sebuah variabel, namakannya menggunakan kata kunci lokal. Kita namakan apa ya? Item aja, kita namakan item. Sama dengan, nah di sini kita kasih tahu juga untuk membuat instance baru, membuat objek baru, instance.new dengan tipe integer value. Integer value. Oke, jadi seperti kalian menambahkan integer value. Nah, ini ya. Oke. Kita membuat objek baru berupa integer value. Nah, lalu kita atur bahwa namanya local, item .name itu sama dengan dari score. Nah, jadi nama yang tampil adalah ini, score, ya. And then kita atur juga bahwa item.value, nilai awal dari skornya ini adalah 0. Ya, ketika player dimainkan, nilainya 0 mulainya. Oke. And then selanjutnya adalah, nah kita kasih tahu bahwa parent dari si item ini adalah leader stats. Sedangkan leader stat parentnya adalah player. Ya, oke, jadi item dot parent sama dengan leader stats. Oke, nah ini adalah function untuk memunculkan score. Kalian blok, ya, kalian bisa blok ini, lalu tekan Ctrl garis miring. Nah, ini adalah komen, ya, atau komentar. Kalau kita jalankan sekarang, coba kita lihat. Nah, kalian lihat, di sini udah otomatis ada nama playernya dan skornya, dan dimulai dari 0. Oke, sudah muncul ya, dan toolsnya juga sudah bisa. Oke, lihat, kalian lihat, sampahnya jadi kayak ke bawah gitu ya. Oke, kita kayaknya harus atur ulang sampahnya supaya lebih naik menggunakan move tool ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, ini udah muncul ya, tool skornya sudah muncul. Nah, sekarang kita kembali ke sini dulu. Tadi ketika dijalankan mereka turun gitu ya. Jadi kita atur aja ketinggiannya menggunakan move tool. Naik 2 kali. 2 step. Oke, ya. Oke ya, kita kembali ke slide. Oke. Ya, sekarang kita kembali ke bagian script. Nah, ini function untuk memunculkan score sudah. Nah, sekarang kita akan kembali ke script. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian picking object ya. Ya, kita buat dulu sebuah function, local function. Kita namakannya, kalian boleh namakan picking object atau di sini misalkan namakan collect item aja, collect_items.
seperti ini. Nah, dia akan menerima dua parameter. Yang pertama adalah objek yang akan diambil. Yang kedua adalah siapa yang mengambilnya. Berarti kita sebut aja toucher atau player boleh ya, yang menyentuhnya. Oke, local function collect items, ada dua parameter objek dan toucher. Oke, seperti ini. Oke, nah lalu kalian tekan enter, akan otomatis dapatkan N ya. Function ini pertama kali dia akan memberitahu bahwa playernya itu siapa ya. Jadi kita buat local player sama dengan game.players (2) find first child. Oke. Nah, kita cari toucher dot parent dot name. Oke, jadi baris ini dia akan merefer ke game object yang mana di dalamnya ada players ya, dimana ini dia players. Oke, dan dia akan mencari first child. Jadi ketika dijalankan dia akan otomatis punya first child. Nah, nanti kita cari yang namanya parent.name. Nah, ini akan merefer ke nama playernya. Misalkan username kalian Shikamaru misalkan. Nah, maka dia akan tergantikan dengan nama username kalian. Nah, punya Mister tadi Tadashi. Nah, jadi dia akan digantikan dengan nama usernya. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah kita buat sebuah conditional, jika player, if player, nah, jika player true ya, maksudnya jika player yang sudah dipilih itu sesuai, oke, maka then enter, akan otomatis ada N juga ya. Maka kita akan panggil objek ininya ya. Ini kan collect items, berarti setiap kali player yang muncul maka kita akan panggil, buat sebuah variabel, kita namakan saja amount sama dengan kita panggil objek berupa di sini tadi amount ya. Kita panggil objek berupa amount. Objek dot amount. Ups, ini ada yang kurang. Objek dot amount dot value. Oke, jadi kita akan merefer ke sini. Gini, jadi setiap itemnya itu di collect, maka amount akan berupa ini nilainya. Oke, objek dot amount dot value. Ya. Lalu objeknya akan kita hilangkan. Objek dot destroy. Bukan dot tapi (2) destroy. Oke, jadi objeknya akan hilang. And then kita menambahkan score. Kita panggil player dot leader stats. Kita tambahkan ke bagian score itu menjadi score.value plus sama dengan amount. Nah, oke. Jadi ini function utamanya untuk collecting item ya, picking object dan sekaligus scoring system. Oke. Jadi kalau misalkan nanti playernya menyentuh objeknya yaitu trash ya, maka dia akan meminta jumlah value dari trashnya itu. Dari sini amount, makanya dia minta amount.value. Sekarang kalian atur tadi 5, berarti 5 skornya setiap trash. Oke. Lalu objeknya akan di-destroy, akan hilang dari layar. Dan akan menambahkan skor, leader stats. Nah, di sini ya. Value-nya akan bertambah. Oke. Seperti itu. Nah, ini adalah function utamanya. Oke, sebentar. Let me check apakah ada yang kelewat atau tidak. Oh, hold on. Oh ya, ada yang kelewat teman-teman. Mohon maaf, saya agak lupa. Nah, di sini setelah player sebenarnya kita harus nyari dulu ya. If player dot character, jadi ketika dijalankan, ya, find first child. Oke, maaf ada yang kelupa, Mister.
Nah, kita kasih tahu bahwa yang menyentuh ini adalah tool-nya ya, di mana kalian sudah menambahkan net ya. Sebentar, mana netnya? Nah, ini netnya ada di starter pack net. Oke, jadi kita butuh buat variabel nih di atas. Kalian scroll dulu ke atas. Kita buat variabel lokal, namakan saja tool name. Nah, kita atur namanya sesuai dengan di sini. Nama tool yang kalian gunakan. Punya Mr. Net berarti sama N besar, E kecil, T kecil, net. Nah, baru kita kasih tahu di sini, jika player character find first child-nya adalah tool name, oke, maka baru then. Nah, ini baru, sorry. Tekan enter, N-nya di sini. Nah, ini harusnya lokal dan lain sebagainya ini ada di dalam if yang ini ya. Mohon maaf, kalian block, kalian cut, klik kanan cut, atau Ctrl X ya. Oke, ada yang kelewat, mohon maaf. Paste di sini, klik kanan, paste. Nah, oke. Jadi yang menyentuhnya itu bukan playernya langsung, saya lupa. Yang menyentuh itu adalah netnya. Makanya di sini kita cari karakter jadi first child-nya tool name. Oke. Kalau sudah kena, maka nanti akan mengambil value dari masing-masing trash. Kalau kalian bedakan salah satunya, berarti dia akan sesuai dengan trash itu, value-nya berapa. Lalu objeknya akan hilang, trash-nya akan hilang, dan skornya akan bertambah. Nah, ini adalah function utamanya. Oke. Main function untuk mengambil item dan menambahkan skor. Di blok, kontrol garis miring. Nah, itu adalah komentar. Oke, nanti function ini akan kita panggil. Ini belum benar-benar dijalankan. Oke, so kita masuk ke bagian akhir dari codingnya ya. Kita masuk ke bagian akhir dari scriptnya. Nah, karena trash-nya ada lebih dari satu, ingat ya, trash-nya ada lebih dari satu. Jadi di sini kita butuh for loops ya. Jadi kita akan menghitung setiap trash yang diambil atau setiap trash yang di touch oleh player, maka dia akan masuk ke bagian yang dihilangkan atau yang akan menambahkan skor. Oke, so that's why di sini kita butuh a loop utama. Oke, untuk menghilangkan semua trash. Oke. Nah, kita gunakan kata kunci for underscore comma untuk setiap objek in pairs. Oke. Nah, kita panggil dari mana? Dari trashes nih foldernya. Berarti kita panggil trashes. Kita panggil get children. Metodenya. Oke. Apa yang akan kita lakukan? Do, enter. Nah, kita akan ngecek dulu nih, apakah objek yang disentuh oleh netnya itu adalah berupa model. Model itu yang ini, ya. Ya, ini model yang logonya seperti ini, 3 blok seperti ini model, ya. Dan apakah yang dikenakan oleh player itu adalah hit? Masih ingat nggak tadi di awal? Setiap trash itu ada objek hit yang membungkusnya. Oke, jadi yang dikenakan adalah hit objek, hit partnya. Oke, jadi kita akan ngeceknya dua itu. Apakah dia merupakan model dan yang di touch itu adalah hit. Oke, nah berarti kita pakai hold on trash. Object inverters, trashes, ini ada kurang S. Trashes. Oke, kita coba dulu ya. Oke, berarti jika if objek yang kita kenakan titik 2 is a, nah dia is a, nah isinya untuk mengecek apakah dia berupa model, is a model, oke, dan objek titik 2, sebentar ini saya pakai spasi, jangan pakai spasi ya, objek find first child
Nah, kita akan cari first child-nya. First child itu dari model ini. Nah, first child-nya ini. Kalau misalkan ada bagian lagi, berarti next child-nya lagi ya, child selanjutnya. Jadi kita find first child dari trash model ini yang berupa hit. Find first child hit. Oke. Nah, kalau sudah ketemu, maka apa yang akan kita lakukan? Then, ini akan seperti itu. Nah, kita akan panggil objek dot hit dot touch. Kalau si hitnya ini tersentuh oleh net touch, oke, maka dia akan connect, menjalankan sebuah function, oke, dengan parameter toucher. Setelah tutup kurung toucher ini tekan enter, oke, maka kita akan memanggil function yang sudah kita buat di atas, yaitu collect item. Nah, seperti ini. Dengan dua parameter yang sama, objek toucher. Oke, kita coba dulu ya, teman-teman. Sampai sini bisa atau tidak. Saya coba play. Oke, sudah muncul, scoring, net, trash-nya juga sudah muncul. Sekarang Mister coba tekan 1, coba kita kenakan. Oke, belum working, kayaknya ada yang salah di codingnya. Oke, nggak apa-apa. Untuk itu coba kita munculkan tadi console message-nya. Nah, di sini nih, attempt to index nil with get children. Oke, sebentar, dia ada kesalahan. Sebentar, trashes. Coba kita cek dulu di bagian scriptnya. Stop dulu aja teman-teman. Stop dulu. Coba Mister cek dulu kesalahannya di mana. Oh, oke. Mister lupa ngasih tahu bahwa trash ini dia masih bingung nih, trashnya dari mana. Nah, kita harus kasih tahu bahwa trashes ini, ya, kita buat variabel di atasnya, lokal, atau namanya kita bedakan aja, ini huruf kecil aja ya. Nah, trashesnya huruf kecil aja. Trashes. Nah, lokal trashes sama dengan dia merupakan bagian dari game, lalu bagian dari workspace. Nah, baru foldernya nih kita refer ya, trashes. Oke, space.trashes. Oke, kita coba lagi ya. Semoga kali ini bisa. Oke, net muncul, kita ambil. Ups, masih belum. Tapi dia ini ya. Yang kedua dia hilang. Oh, yang kedua dan seterusnya. Nah, dia hilang juga tuh. Skornya 10. Nah, kalau kayak gini, ada kemungkinan error di bagian hitnya ya, teman-teman. Nah, kita cek ya setelah ini ya, bagian hitnya. Dia hilang sekarang. Oke, sebentar. Ini final debuggingnya, harusnya. Coba kita cek di bagian hitnya. Dari objek sampahnya masing-masing. Hit. Dia sudah melingkupi trash 2, hit. Sudah. Trash 3, hit. Sudah semua ya. Kenapa ya dia? Oke, sudah semua sepertinya. Bentar. Tadi belum konsisten ya. Ada dua bagian trash yang belum hilang ketika diambil. Sebentar, gua Mister debug. Just hold on.
Oke. Coba kita play sekali lagi. Kalau ada yang salah harusnya ada di konsol sini ya, message-nya. Up, munculkan netnya. Nah, dia belum konsisten tuh. Wow, oke. Oke. Oke, bisa ya 25, cuma kayak ada sesuatu yang missing gitu ya. Sebentar. Dan ini tidak ada di sininya, tidak ada di error message-nya. Sebentar, coba Mister cek apa sesuatu yang missing itu. Ini udah, skornya sudah bertambah. Players edit connect function player. Leader state ini nggak ada masalah ya, leader state. Collect items. Function collect items, object toucher, top player. Game.players. Find first child, that's their parent name. If player, then if player.character find first child to 9, then total amount object amount value-nya sudah, object destroy, player reader stats score value plus sama dengan amount. Oke, sudah. For every object in pairs trashes get children do if object is a model and object find first child hit and object that hit that touch connect to a function collect items object baca. Oke, dari segi coding nggak ada yang salah ya, sudah oke. Oke then. So, I think that's pretty much it mungkin untuk webinar kali ini, karena dari segi coding sudah oke. Mungkin ada sedikit bug yang tidak muncul di konsol ya. Nah, itu yang Mister harus cari tahu lebih jauh. But overall, gamenya sudah working. Jadi, di sini kalian sudah bisa picking object dan menambahkan skor setiap objeknya diambil. Nah, dalam hal ini objeknya adalah trash ya. Kita membersihkan trash dari pantai, dan setiap trash yang kita bersihkan akan menambah poin. Nah, di webinar selanjutnya kita akan menambahkan fungsi waktu, di mana kalau misalkan kalian kehabisan waktu dan sampahnya belum dibersihkan semuanya, maka lautnya akan berubah. Oke, so that's pretty much it. Thank you very much untuk datang di webinar kali ini. Sampai ketemu lagi di webinar berikutnya. Bye!